Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11. Dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia.
lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Ya shalom Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online GBI Green Garden. Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa buat saudara. Di tengah-tengah pandemik sekalipun kita tetap mencari wajah Tuhan. Dan ketika mencari wajah Tuhan, disitulah letak kekuatan setiap saudara dan juga saya. Amin. Mari kita sama-sama siapkan hati bersama kita menyembah Tuhan. Kita meninggikan Tuhan. Karena saya percaya di dalam hadiratnya selalu ada kekuatan yang baru. Dengan mengangkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan, kami katakan bahwa Tuhan, hanya Engkaulah sumber kekuatan kami. Kami akui di hadapan Tuhan pagi hari ini kekuatan kami terbatas. Kami perlukan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan, di masa-masa yang sangat sulit hari-hari ini Tuhan, kami mau bersandar hanya kepada Tuhan. Tuhan, biar pagi hari ini untuk setiap umat-Mu yang beribadah online, pagi hari ini kuasa-Mu menjamah mereka. Hadirat-Mu memenuhi setiap mereka ya Tuhan. Rumah mereka masing-masing dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Yang sakit Tuhan, hadirat-Mu sanggup menyembuhkan. Yang lemah Tuhan, hadirat-Mu sanggup memberikan kekuatan yang baru. Hanya Engkaulah andalan kami, tidak ada yang lain. Inilah pujian sembah kami Bapa. Syakayara labaya rana baita kayara labara namayara labaya syekera labara labara laba. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku.
aku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Amin. Ini doa kami Tuhan. Kami akui selalu ada mukjizat. Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Haleluya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Katakan perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Apapun yang saudara alami, katakan aku percaya. Aku percaya ada mukjizat. Angkat kedua tanganmu saudara. Percaya bahwa Tuhan sanggup menolong engkau di tengah kesulitan yang kau hadapi hari-hari ini. Yes Lord. Mari dengan imanmu saudara, bersama kita katakan, aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat.
lagi Tuhan. Sebab Engkau Allah yang berkuasa di bumi dan juga di surga. Dan hanya Tuhanlah yang layak terima segala puji, segala hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dimanapun Engkau berada Bapak Ibu Saudara, apapun yang kau alami hari-hari ini, tetaplah percaya bahwa mukjizatnya masih berlaku sampai hari ini. Dan mukjizatnya pasti terjadi bagi setiap orang yang terus menaruh harap dan percaya kepada Dia. Tuhan Yesus baik, dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita akan terus mengalami hadiratnya. Kita akan terus mengalami kebaikannya. Yang percaya bersama-sama dengan kami di tempat ini, kita katakan amin. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita, saudara. Tuhan Yesus itu selalu dahsyat, saudara. Di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang sulit, tetaplah percaya bahwa mukjizatnya pasti berlaku atas saudara dan juga kita di tempat ini. Tepuk tangan yang luar biasa buat Allah kita. Tuhanlah yang menjadi kekuatan saudara dan juga saya. Tidak ada yang lain yang dapat diandalkan. Hanya Yesus yang sanggup. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari saudaraku yang di rumah, angkat suara berkatakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Sumber kuatku, sumber kuatku, sumber kuatku dan berkatku selamanya. Sumber kuatku, sumber kuatku, sumber kuatku dan berkatku selamanya. Selamanya. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Amin. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Sumber kuatku, sumber kuatku, sumber kuatku dan berkatku selamanya. Sumber kuatku, sumber kuatku, sumber kuatku dan berkatku selamanya. 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 Haleluya. Engkau yang percaya Tuhan yang menjadi kekuatan kita, sekali lagi katakan haleluya. Tuhan kita dahsyat, saudara. Amin. Amin. Di tengah-tengah apapun yang kau alami, tetap percaya mukjizatnya, hadiratnya, dan kuasanya selalu ada buat saudara dan juga saya. Yang percaya katakan amin. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu membawa kesembuhan, pemulihan bagi setiap kami. Dan di dalam namanya kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, haleluya, amin, amin. Mazmur 91. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan,
tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap buruk, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini bisa beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Walaupun kita ibadah secara online, tapi kuasa Tuhan tidak terbatas oleh waktu, tempat, dan ruangan. Saya juga berterima kasih kepercayaan diberikan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman pada hari ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu sampai dengan hari ini. Urapi mulut bibir hamba-Mu Tuhan, biarlah setiap firman yang boleh kami katakan ini Tuhan, kuasa Tuhan yang bekerja, kuasa Tuhan yang memberikan kekuatan dalam setiap kami. Aku percaya Tuhan, benih firman yang ditabur pada pagi hari ini tidak sia-sia, tapi akan jatuh di tanah yang subur, dapat berbuah 10, 20, 30, bahkan 100 kali lipat ganda. Terima kasih ya Bapa, urapi mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tema hari ini belajar bersabar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KKBI, bersabar ialah suatu tindakan di mana kita dapat menerima segala cobaan dalam setiap kehidupan. Seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam rumah tangga, pekerjaan, interaksi kita dengan orang-orang sekitar kita, pasti ada saja yang membuat kita jengkel, membuat kita emosi, membuat kita kehilangan kesabaran. Akhirnya kita kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Alkitab mengatakan di dalam Amsal 14 ayat 17, demikianlah firman Tuhan. Siapa cepat naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Pernah enggak ada seseorang yang buat kehilangan emosi, kehilangan kesabaran, dan kita berkata-kata kasar pula, padahal belum tentu dia salah. Akhirnya setiap perkataan yang sudah keluar kita nggak bisa menarik kembali. Pasti kita jadi malu.
Nah, yang Alkitab katakan cepat naik darah bodoh. Namun orang yang bisa menguasai diri, mengendalikan emosi pasti bijaksana. Bapak Ibu, mari katakan orang yang bijaksana sabar. Orang yang bijaksana sabar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pernah mendengar sebuah cerita seperti ini. Setelah pelayanan, pulang dari gereja, naik mobil, tiba-tiba ada yang menyalip, kita nggak mau ngalah, terus kita kejar untuk menyalip lagi, sambil kita pelototin, nggak taunya jemaat. Kita jadi malu. Ayo katakan sekali lagi, tunjuk sebelah Bapak Ibu, orang bersabar itu bijaksana. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya, bagaimana kita bisa belajar bersabar seperti yang Bapak inginkan? Ada 3 poin yang saya dapatkan. Poin yang pertama, belajar bersabar, miliki pikiran Kristus. Apa sih pikiran Kristus? Apa yang ada dalam hati dan perasaan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus kalau melihat orang yang berdosa, apakah suka menghukum, menghakimi, atau mengampuni? Tuhan tentunya lebih memilih mengampuni. Tuhan Yesus menerima kita bukan waktu kita sudah benar dan tanpa celah, tapi kita orang yang berdosa. Tuhan mau menerima kita apa adanya. Bahkan kita sudah menjadi anaknya, kadang masih bebal, kadang masih gak dengar, kita masih bandel. Apakah Tuhan Yesus menolak kita? Tentunya tidak. Dia tetap sabar terhadap kita, agar kita bisa bertobat dan kembali ke jalan-jalannya. Karena Tuhan mau untuk kita juga belajar bersabar terhadap orang-orang di sekitar kita. Salah satu contohnya, ketika Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita tinggal bersama orang tua. Namanya orang tua kan suka lupa. Kadang-kadang kalau nanya suka diulang-ulang. Kita juga jadi kurang sabar. Jadi kita juga jadi jengkel. Padahal orang tua kita sejak dari kecil sudah bersabar terhadap kita. Kita kadang-kadang dikasih orang tua aja suka bandel. Kadang-kadang kita suka nggak nurut. Masa orang tua yang cuma berkata ulang-ulang kita sudah nggak sabar? Sebenarnya kesabaran itu dapat kita pupuk dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari jam, tiap menit, tiap detik. Untuk kita apa? Kita pupuk kesabaran itu supaya kita dapat belajar bersabar selama kita masih ada di dunia ini. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus yang sabar terhadap kita, kita pun juga harus belajar bersabar terhadap orang-orang yang sudah berbuat jahat terhadap kita. Ingat ya, bersabar itu bijaksana. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Poin yang kedua untuk belajar bersabar, miliki kasih Kristus di Matius 5 ayat 38 dan 41. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ayat 41, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. 2 ayat ini mengajarkan kita untuk bersabar, sekalipun dengan orang-orang yang sudah jahatin kita. Alkitab juga mengatakan di 1 Korintus 3 ayat 14, kasih itu sabar, kasih itu murah hati,
Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Dan sabar itu adalah salah satu buah Roh Kudus. Tuhan Yesus yang dicaci maki, diolok-olok, bahkan dianiaya sedikit pun dia tidak membalas, tapi mendoakan mereka. Itulah bukti kasih dan kesabaran yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya juga mau bersaksi, kasih Tuhan itu begitu besar terhadap kehidupan saya. Saya bersyukur hari ini masih bisa berdiri di sini. Itu semua karena kemurahan Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ketika sebelum pandemi, tepatnya tahun lalu 2019, di bulan April, saya jatuh dari tangga dan tulang saya sebelah kanan jatuh, Bapak Ibu yang terkasih. Dan itu saya harus dioperasi, di kepala juga harus dioperasi. Tapi puji Tuhan, saya dipertemukan dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang sangat baik, baik dokter, baik suster yang merawat. Itu semua karena kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan saya. Dan tangan saya bisa sembuh seperti sedia kala. Karena dalam hati saya gini, Tuhan, aku percaya kalau Engkau izinkan ini terjadi, Tuhan, Engkau pasti kembalikan seperti sedia kala. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu, walaupun saya sudah dioperasi, tangan saya bisa kembali seperti saya belum mengalami kecelakaan. Itu sungguh luar biasa. Kasih Tuhan begitu besar terhadap diri saya. Demikian juga buat Bapak Ibu. Kita balik lagi di dalam topik yang ketiga untuk belajar bersabar. Miliki iman percaya kepada Kristus. Miliki iman Kristus. Di dalam Ibrani 11 ayat 6 demikianlah firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah dan Allah memberi upah kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Ketika kita tetap beriman percaya akan janji Tuhan, terkadang nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Kita kadang-kadang nggak sesuai dengan proses yang Tuhan izinkan, proses demi proses yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Sesungguhnya iman percaya kita itulah yang menumbuhkan untuk kita belajar bersabar. Untuk kita dalam setiap proses demi proses untuk belajar bersabar, untuk belajar mengampuni. Walaupun orang-orang di sekitar kita sudah mungkin gak suka sama kita, kita tetap belajar untuk bersabar. Contoh seperti Raja Daud. Walaupun sudah diurapi Tuhan sejak masa mudanya, namun tidak serta-merta Daud ingin buru-buru untuk merebut dari tangan Saul. Padahal ada kesempatan juga Daud membunuh Saul, tetapi tidak mau melakukannya. Sampai akhirnya Saul sendiri dibunuh oleh musuhnya dan Daud menjadi raja. Inilah yang menunjukkan kesabaran dan janji Tuhan akan Daud. Bapak Ibu yang terkasih, demikian pula dengan kehidupan kita. Kita juga harus belajar untuk tetap percaya, untuk tetap bersabar dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang terjadi, kita harus bersabar. Kunci iman percaya kita kepada Tuhan Yesus akan menumbuhkan kesabaran itu. Jadi, untuk belajar bersabar, kita harus miliki pikiran Kristus, miliki kasih Kristus, dan memiliki iman Yesus. Karena kesabaran itu bukan bawaan atau juga tidak langsung jadi, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Namun setiap proses yang Tuhan izinkan atau kita dapatkan itu supaya kita belajar. Ada gagal, kita belajar lagi, sampai sifat kesabaran itu menyatu dalam kehidupan kita, dan itulah yang Tuhan mau.
Sekian firman Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan penan firman pada hari ini Tuhan. Aku percaya Tuhan, benih firman yang sudah kami sampaikan ini Tuhan, Roh Kudus yang menyingkapkan pribadi lepas pribadi buat Bapak Ibu yang sudah mendengar penan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih buat kami semua ya Tuhan, yang sudah boleh melayani Tuhan. Aku percaya Tuhan, jerilah kami tidak pernah sia-sia di hadapan-Mu. Ajar terus kami Tuhan, untuk semakin belajar bersabar, untuk memiliki iman percaya kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, ini yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk ke doa syafaat kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Bapa kami di surga, terima kasih atas kasih karunia-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas perlindungan yang Tuhan berikan. Terima kasih atas nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Rumah yang baik, kendaraan, teman, sahabat. Kami bersyukur ya Tuhan. Makan minum kami ya Tuhan, Tuhan cukupkan. Kami bersyukur. Bapa ajarkan kami ya Tuhan, terus berpegang kepada Engkau, percaya kepada Engkau, bahwa kasih karunia-Mu tidak berkesudahan, dan kami disediakan tempat yang kekal di dalam rumah-Mu yang kekal ya Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih. Biarlah selama hidup kami di bumi ini ya Tuhan, kami tetap membaca firman-Mu, percaya kepada firman-Mu, dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus ya Bapa. Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, jemaat kami, GBI Green Garden, mulai dari gembala kami ya Tuhan, Pak Freddy Halim, para pengerja, para jemaat. Tuhan berkati, Tuhan kuduskan kami. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan pernah mampu ya Tuhan, berjalan sendiri tanpa kasih karunia Tuhan. Kami juga tak lupa ya Tuhan berdoa bagi gembala rohani kami Pak Niko beserta keempat wakil. Dalam kondisi-kondisi seperti ini ya Tuhan, kuatkan mereka, berkati mereka beserta keluarga besar mereka ya Tuhan. Segala sesuatu yang mereka butuhkan ya Tuhan untuk mengorganisasi, mimpin ya Tuhan GBI ya Tuhan Gatot Subroto. Tuhan berikan kekuatan, hikmat, marifat bagi mereka. Kami tak lupa juga ya Tuhan berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia pada masa-masa COVID ini ya Tuhan. Kekuatan kami hanya daripada Tuhan. Kami memberkati Presiden kami Pak Jokowi, Pak Maruf Amin sebagai wakil, para menteri, para anggota DPR, MPR, sampai kepada para wali kota, bupati, gubernur ya Tuhan, sampai kepada kepala suku, sampai kepada kepala keluarga. Tuhan berkati kami.
Seluruh kehidupan bangsa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah damai sejahtera sukacita Tuhan memimpin. Jauhkan daripada yang jahat, jauhkan daripada rancangan jahat, rancangan-rancangan yang tidak mendatangkan damai sejahtera sukacita. Berkati semua sektor ya Tuhan Yesus di dalam kehidupan bernegara kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau dahsyat bagi Indonesia. Engkau memberkati kami dengan dahsyat. Biarlah gereja-Mu ya Tuhan menjadi ya Tuhan terang. Biarlah gereja-Mu menjadi teladan. Biarlah gereja-Mu ya Tuhan Yesus menjadi ya Tuhan Yesus penghiburan dalam kondisi seperti ini ya Bapa. Berkati hamba-hamba-Mu ya Bapa, baik di pedesaan, baik di pedalaman, di kota ya Tuhan. Mereka semua bekerja di dalam nama-Mu. Kuatkan mereka ya Tuhan, berkati mereka ya Bapa. Juga para jemaat ya Tuhan. Di dalam segala kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan tolong mereka, pulihkan, kuatkan, sembuhkan mereka ya Bapa. Kami semua membutuhkan Tuhan pada hari ini. Biarlah damai sejahtera sukacita Tuhan terus ya Tuhan Yesus menaungi kami ya Bapa. Sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kami serahkan doa ini kepadamu ya Bapa. Dan tibalah saatnya kami siap menerima berkat yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah ini. Kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus terus menyertai kita semua. Mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus menjemput kita di awan permai. Akan sampai hidup kekal selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.